Video kali ini adalah suatu awal dari suatu serangkaian video yang nanti bakal gue buatin jadi playlist. Dimana gue bakal ngajarin lu gimana nih buat lu yang nggak ngerti forex, nggak bisa analisa forex, nggak punya waktu buat belajar forex, tapi tetap bisa dapat keuntungan dari transaksi forex. Dan langsung aja gue kasih tau di depan nih, nanti sama video ini dimulai sampai video ini berakhir di satu playlist ini, gue nggak bakal minta duit tuh satu peser pun. Gue nggak bakal jual produk apapun, gue nggak jual grup premium, gue nggak jual kelas, dan gue juga nggak jual ebook sama sekali. Gue nggak bikin apapun yang bakal lu mikirin sebagai suatu skema Ponzi atau MLM doang. Dan bisa gue jamin nih, sampai nanti akhir video, lu nggak bakal ngeluarin duit satu peser pun. Kalau nanti nemu di tengah-tengah video gue ngomong lu suruh ngeluarin duit buat bayar gue, lu langsung keluar aja unsubscribe gue dan unlike semua video yang ada di channel gue. Karena ini suatu jaminan yang bisa gue kasih tau di depan. Karena gue nggak mau lu dan gue sama-sama buang waktu di konten ini. Dan untuk video pertama ini, gue langsung aja nih, gue bakal ngebahas, yaitu ngebantah semua keraguan yang mungkin muncul di diri lu terkait industri trading forex. Dan untuk kali ini, gue juga bakal memperkenalkan lu dengan aplikasi Traders Family. Di mana aplikasi Traders Family ini akan menjadi aplikasi yang nanti akan membuat lu bisa untung dari forex, tanpa lu perlu trading forexnya sama sekali. Dan kalau masih mikir ini scam, gue mohon lu nonton dulu video ini sampai kelar, biar lu dapet pemahaman penuh, baru lu ngejudge gue. Dan langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama tadi ya, yaitu membantah semua keraguan terkait trading forex ini. Dimana rata-rata keraguan soal industri forex yang gue dengar berulang-ulang sampai bosen. Yang pertama adalah price feeding. Dimana selalu diisukan, forex ini nih, di layar lu yang mungkin lu udah trading forex, itu tuh cuman harga simulasi doang, cuman harga mainan doang, yang gak ada bedanya sama binomo. Di mana harga ini nggak bakal mencerminkan data real market saat ini. Jadi kalau bisa lu transaksi segede apapun, market forex nggak bakal bisa gerak. Yang kedua, industri forex ini terkenal dengan nilai leverage yang sangat besar banget. Di mana leverage-nya bisa 1:200, 1:500. Di mana dengan leverage yang sangat besar ini, bukannya itu mengindikasikan suatu hal akan menjadi scam. Dan keraguan ketiga nih yang terakhir yang sering gue dengar juga, di mana ketika lu trading forex, sebenarnya lawan lu itu adalah bandar. Jadi kalau bisa sampai mendapatkan keuntungan miliaran rupiah, bandar itu nggak bakal bisa bayar lu. Dia pasti bakal kabur dan ninggalin lu. Dan itu adalah hal ketiga. Di mana ketiga raguan ini bakal langsung gue jawab aja jadi satu pembahasan yang sama. Karena inti masalahnya sebenarnya cuma satu, yaitu ketidakpahaman kalian dengan mekanisme atau cara kerja broker. Dan sebelum kita masuk ke jawabannya, pertama kita bahas dulunya price feeding itu apa sih? Dan di sini kalau bisa lu ngeliat ke layar lu ya, sebenarnya price feeding adalah suatu praktek yang terjadi di hal perbrokeran yang umum banget terjadi bahkan di saham Indonesia. Jadi ini gue ambil contoh sahamnya. Anggap ini ada bursa, di mana dalam hal ini kita contoh aja Bursa Efek Indonesia. Di mana Bursa Efek ini adalah menjadi suatu pusat semua transaksi saham yang terjadi di Indonesia. Sehingga dengan semua transaksi tersebut, dia bisa mendapatkan harga paling terbaru atau harga real time-nya. Saham-saham itu di harga berapa? Kalau kita ambil contoh, misalnya harga Bank BRI gitu ya. Kita ambil contoh harga Bank BRI saat ini ada di Rp4.000. Di mana yang mendapatkan akses harga ini adalah bursa sebagai pusatnya. Dan nanti dari bursa ini, harganya bakal diberitahukan ke broker sebagai pihak tengah atau pialangnya. Dan nanti dari broker, baru harga itu dilempar ke retail. Sehingga buat retail-retail kayak kita udah bisa tahu harga Bank BRI saat ini 4.000 hanya dari ngeliat dari HP aja atau bahkan dari laptopnya doang. Jadi dengan begitu nanti retail bisa memutuskan mau membeli atau menjual saham Bank BRI, di mana secara prosesnya ini bakal dilempar ke broker dan dari broker bakal diteruskan ke bursa. Dan perputaran-perputaran ini yang akan terjadi secara terus-menerus, di mana praktik pemberian harga broker ini nih yang dia dapat informasi dari bursa ke dia dan dari dia dilempar lagi ke retail adalah price feeding. Jadi secara konsep yang gampang banget gue ngomongnya, price feeding adalah ngasih tahu lu sekarang harganya berapa deh. Kayak gitu. Dimana ini adalah suatu konsep yang terjadi di rata-rata di semua broker. Lalu yang jadi pertanyaannya, kenapa di industri forex ini price feeding terkenal menjadi suatu masalah yang kayak seolah-olah ini scam berat banget gitu. Dimana kalau prakteknya kurang lebih sih di forex juga sama aja. Dimana ini bursa sih bukan bursa efek, ya, anggap aja kayak bank atau apapun, yang emang memiliki harga untuk setiap mata uang. Karena sekali lagi pengertian forex adalah mata uang, itu hal yang basic banget. Dan seperti yang tadi, ini konsepnya sama dilempar ke broker dan dirempel ke retail. Tapi yang menjadi masalah yang selalu digaung-gaungkan adalah dikatakan bahwa retail nih kalau bisa di saham, dia beli suatu saham dengan jumlah yang gede banget duitnya,
miliaran rupiah, berapa miliar. Itu pasti ketika dilempar ke bursa, harga sahamnya otomatis langsung melonjak naik atau jatuh turun mengikuti pergerakan transaksi yang sedang lo lakukan. Ya kalau bisa kita ambil contoh saham yang nggak liquid deh. Contohnya apa? Bisa kayak saham Toto lah. Misalnya saham Toto oleh retail tuh dibeli 100 miliar. Otomatis saham Toto ketika dibeli 100 miliar yang market cap-nya kecil seperti itu, akan langsung lompat. Dan yang jadi masalah ketika di forex nih, ketika anggap aja ini mata uangnya USD ya. Anggap aja lu beli USD pakai IDR sebagai contoh. Gimana kalau bisa lu punya uang miliaran rupiah lagi, lu lempar ke broker, lu terus lempar ke bursa, ini market USD-nya harganya nggak bakal gerak yang terlalu signifikan banget, atau bahkan kelihatannya kayak nggak gerak sama sekali. Dimana tidak bergerak harga USD ini, mencerminkan kayak seolah-olah harganya itu transaksi cuma berhenti sampai di broker aja. Dan nanti broker yang bakal nahan transaksi lu. Dan transaksi lu otomatis nggak bakal dilempar ke bursa tadi. Sehingga kayak seolah-olah ini dibangun sebuah dogma atau doktrin ya, di mana retail itu cuma berantemnya sama broker doang. Makanya dibilang, retail itu jarang banget yang untung, karena lawannya adalah si pemilik platformnya. Jadi ya, apakah hal ini benar apa enggak? Sebelum gue menjawab pertanyaan ini lebih dalam, gue perlu jelasin dulu tentang praktek perbrokeran itu gimana sih. Gimana nih ketika lu menjadi broker, ini bursa tadi itu kita sebut sebagai liquidity provider, di mana liquidity provider ini adalah penyedia likuiditas yang level-levelnya udah kayak bank dan sebagainya macamnya. Dan banknya ini bukan bank-bank yang level BCA atau Bank BRI ya, ini udah benar-benar bank yang levelnya dunia. Di mana konsepnya sama, inti dari liquidity provider, dia ngasih tahu harganya berapa ke broker, dari broker diterusin ke retail, dan ini konsep ini adalah price feeding, yang kemudian transaksi dari retail dilempar ke broker, lalu dilanjutkan ke liquidity provider. Dan umumnya praktek broker yang benar itu adalah seperti ini. Di mana ketika broker menerapkan praktek seperti ini nih, yang ngelempar harga, itu biayanya udah tinggi banget. Ketika di sini aja nih, broker itu udah memiliki harga fixed cost gitu ya, atau biaya tetap yang keluar. Di mana broker ini harus punya kayak semacam biaya langganan ke liquidity providernya yang harus dibayar setiap bulannya. Dan ini adalah biaya yang bakal muncul di depan. Jadi mau nanti broker itu rame apa enggak, mau banyak orang yang transaksi apa enggak, harga buat lu subscribe ke liquidity provider supaya lu dapat harga tadi atau dapat likuiditas, itu udah muncul di depan duluan. Yang berikutnya yang kedua, di level sini ya nih, dari broker ke retail, itu bakal perlu namanya platform. Di mana platform ini juga perlu biaya yang cukup besar. Di mana rata-rata kalau lo tahu itu platform yang digunakan adalah MetaTrader. Dan MetaTrader itu adalah biaya langganan juga yang harus dikeluarkan oleh broker. Jadi belum apa-apa, broker udah keluar biaya gede di depan. Dan salah satu biaya paling besar yang berikutnya adalah margin requirement. Di mana untuk margin requirement, gue nggak bakal jelasin dulu secara rinci. Karena gue jamin kalau gue jelasin secara rinci, orang pemula yang nonton video ini bakal langsung keluar. Jadi kalau misalnya memang pengen tahu apa itu margin requirement, lu tolong cari dulu aja di Google ya. Tapi anggap aja ini adalah dua biaya besar yang muncul di broker. Sehingga ini biaya yang kalau bisa broker, itu kan sebuah bisnis ya. Otomatis kalau bisnis, orientasinya apa sih? Ya orientasinya ke duit. Nggak ada orang yang pengen bikin broker ya tujuannya pengen rugi kan nggak ada. Jadi dia tuh ingin mendapatkan keuntungan. Dan dari mana sih keuntungan broker ini muncul? Dan keuntungan broker ini muncul yaitu dari bentuk biaya komisi, biaya swap, ataupun biaya selisih kurs tadi. Sehingga intinya nih, broker tuh perlu banyak banget trader yang transaksi di dia. Soalnya semakin banyak transaksi atau semakin gede jumlah lotnya, otomatis komisi yang dikenakan oleh broker tadi ke trader retail menjadi lebih besar juga. Sehingga dengan begitu, broker tuh ingin dengan berbagai trik marketingnya, ingin menarik supaya trader retailnya ini makin banyak trading ke dia, supaya nanti dia dapat komisinya makin tinggi. Gimana kalau lu pengen tahu juga nih, harga satu lot sebenarnya itu berapa sih nilai secara mata uang? Gimana kalau bisa lu transaksi di mata uang USD ya? Satu lot forex itu nilainya 100.000 unit mata uangnya. Kalau contohnya tadi USD, berarti 100.000 USD. Dan kalau pengen tahu 100.000 USD itu setara dengan berapa miliar, silakan lu cek sendiri. Lu kaliin aja sama kurs saat ini itu berapa. Dan dengan harga satu lotnya aja yang segede gitu sampai ratusan miliar, pasti kan itu udah terlimitasi banget nih. Otomatis trader retail yang bisa trading ke market forex itu menjadi kecil banget. Dengan semakin kecil tersebut kan kayak yang tadi gue bilang ya. Jadi kayak broker nih jadi makin gak dapat untung. Sehingga untuk mengatasi masalah ini,
broker menghadirkan yang namanya leverage. Dan ini harusnya menjawab pertanyaan tadi ya, kenapa leverage di broker itu tuh gede banget? Gimana kalau leverage itu bisa 1:200, 1:500? Gimana tujuan dari leverage ini? Adalah mempermudah trader-trader retail yang mungkin cuma punya uang nggak terlalu banyak, tapi tetap bisa transaksi forex. Gimana kalau bisa cara trader retail, intinya oke broker itu ngasih lu pinjaman uang dulu gitu ke depan. Dan pinjaman uang ini ya tujuannya sebagai marketing deh. Ini supaya bikin lu bisa transaksi ke liquidity provider. Harusnya itu ngejawab dulu nih. Jadi secara prakteknya broker itu nggak murah ya. Broker itu prakteknya nih secara biaya besarnya udah ada fixed cost-nya di liquidity provider dan di platformnya tadi seperti gue sampaikan. Dan nanti biaya paling gedenya nanti muncul di margin requirement yang tadi gue katakan. Selanjutnya, setelah lu tahu kenapa ini leverage muncul, lu harus ngerti dulu yang namanya mekanisme broker. Ada yang namanya A-book dan ada yang namanya B-book. Dimana kalau misalnya tadi masih menanyakan, kenapa broker pengen leverage-nya gede-gede gitu, kok masih menjadi pertanyaan? Ini saya bakal terjawab di sini. Di mana A-book dan B-book adalah dua metode yang ada di broker. Di mana A-book ini intinya adalah suatu transaksi di mana kalau bisa broker ngasih transaksi ke retail, dan dari retail tersebut harganya dilempar lagi ke liquidity provider. Di mana ini adalah praktek yang benar, dan itu kita sebut sebagai A-book. Praktek kedua yang sering banget dipermasalahan sama orang-orang, yaitu B-book. Di mana B-book dari broker, itu nanti transaksi dari retail ya, dilempar ke B-book, dan nanti bakal balik lagi ke broker. Jadi kalau bisa lu sebagai level retail ya, ini kurang lebih bisa dikatakan lu bakal berhadapan langsung dengan broker ya. Dan kenyataannya ini adalah praktik yang sering banget disebut sebagai scam. Dan umumnya broker yang benar sekalipun pasti memiliki praktik B-book seperti ini. Dan pertanyaannya, kenapa kan? Apakah ini masih enggak scam? Jawabannya adalah enggak. Gimana? Bagaimana sih cara broker tuh bisa ngekategoriin suatu trader itu kategorinya dalam A-book atau B-book? Ya sebenarnya gampang. Ini kalau trader jago, dia bisa profit, itu masuk ke dalam A-book. Dan trader-trader yang dinilai nggak bisa trading lah, nggak sering profit dan lebih cenderung rugi, itu dikategorin sebagai B-book. Dimana kalau dari B-book seperti yang gue bilang ya, transaksi lu bakal langsung dilempar ke liquidity provider atau bank besar tadi. Dan nanti dari liquidity provider baru dibalikin ke broker dan dibalikin ke lu lagi. Dan kalau B-book yang tadi transaksinya lu merugi, itu bakal langsung berhadapan dengan broker. Kenapa? Karena yang tadi gue sampaikan di awal, untuk melempar transaksi ke liquidity provider, itu tuh bukan perjalanan yang gampang. Ini bisa dari trading lu, bisa lu retail lah di sini ya, gue ambil contoh lu retail. Lu ngelempar transaksi ke broker. Ini aja udah kan lu dikenain biaya komisi oleh broker. Cuma nanti broker perlu ngategoriin lu dan ngelempar lagi ke liquidity provider. Itu biayanya gede lagi. Di mana perjalanannya panjang, di mana tengah-tengah ini harus melewati yang namanya bridge. Dan bridge ada biayanya lagi. Nanti lempar ke liquidity provider ada biayanya, balik ke lu pun nanti bakal ada kena potongan lagi. Jadi pelemparan transaksi ini itu memiliki proses yang panjang secara waktu dan biaya yang besar. Sehingga broker ini mikir, kalau kayak gitu, gimana kalau bisa gue cuma melimitasi lah. Dimana hanya beberapa trader aja yang gue kategoriin sebagai e-book yang bakal gue lempar ke liquidity provider. Dimana itu diisi oleh trader-trader yang dalam kategori profitable. Dan seperti yang tadi, kalau bisa B-book, itu trader yang rugi. Kenapa nggak dilempar ke liquidity provider? Karena si brokernya tahu kalau lu aja nggak bisa trading. Daripada gue capek-capek ngeluarin biaya dengan proses yang panjang tadi ngelempar ke liquidity provider, udahlah, transaksi lu bakal langsung ngelawan gue aja. Jadi kalau bisa dalam hal ini, lu contoh lu beli satu lot, maka broker bakal langsung menyediakan likuiditas dengan memberikan lu satu lot tadi. Dimana kalau bisa gue analogin sebagai suatu bisnis online nih ya, anggap aja broker ini sebagai suatu penjual online. Nah, anggap aja kita jual barang yang cukup besar, bisa kayak apa ya, kayak misalnya motor atau mobil lah. Contohnya aja. Terus tiba-tiba dia dapat orderan gitu. Ini ada yang beli motor listrik contohnya. Gimana? Ini pembelinya beneran mau beli. Dia udah bilang dia COD, tapi udah memastikan saya beneran mau beli nih bang. Ya broker kan berarti ini dalam kategori e-book karena dia emang real mau beli. Dan nanti ya tinggal dikirim barang terus COD, kelar. Yang B-book adalah kondisi di mana ini si broker dapat orderan kayak tadi. Dia sama mau beli motor listrik juga. Cuman pas di chat lah atau dihubungin, nih yang B-booknya ini, dia bilang, wah saya nggak beli kok. Itu saya ditipu kali atau saya dikerjain sama orang kali. Ada orang sengaja pesan pakai nama saya. Broker yang tahu hal ini atau penjual yang tahu hal ini, kan dengan akal sehat, ngapain gua kirim barang gua ke si pelaku pasar ini, si konsumen ini ya.
Kalau gue tahu emang nih orang nggak niat beli beneran, pasti kalau gue kirim barangnya secara COD, ujung-ujungnya tuh barang bakal balik lagi ke gue. Dimana nanti gue kena biaya secara untuk ngasih bubble wrapnya, ngasih kardusnya, dan biaya ongkir pengiriman ke lu gitu ya, kalau lu nggak beli. Dan ujung-ujungnya nanti gue nggak bakal dapat untung. Dengan logika bisnis standar ini, ya gue tinggal mikir aja, ya udah kalau emang ternyata lu nggak beli, ya barangnya nggak gue kirim. Dan logika ini juga yang dipakai oleh broker. Dimana kalau udah tahu ini trader emang kategorinya rugi, nggak profitable, buat apa capek-capek gue keluarin ongkos, ngelempar transaksi lu ke liquidity provider. Mendingan gue ngasih transaksi ke liquidity provider yang emang keluar biaya di depan duluan. Itu buat trader-trader yang untung aja. Dan kenapa ini kayak gue cuma bilang cuma keluar di trader yang untung aja? Karena emang sejatinya broker juga dapat untung dari keduanya. Baik dari transaksi yang e-book ataupun b-book. Dan mungkin kalau bisa lu nanya, gimana sih cara broker nentuin ini termasuk trader e-book atau trader yang b-book? Yaitu metodenya beda-beda dari setiap broker ya. Mungkin kalau broker ngeliat lu pakai lotnya gede-gedean, terus sering banget rugi, ya lu kategorinya b-book. Tapi lu ngeliat ada trader yang bisa profit konsisten, kalau ada loss dia bisa memitigasi resikonya menjadi kecil banget, ya kategorinya e-book. Sesederhana itu. Dan berikutnya sebenarnya apa sih keuntungannya broker dari e-book dan b-book ini? Dimana ini ya emang agak berantakan ya. Coba agak gue balikin dulu deh. Ini gue hilangin dulu beberapa garis-garis yang udah gue gampang. Yang gue gambar ya. Gimana kalau bisa tadi gue jelasin dulu ke e-booknya, ke b-booknya dulu ya. Sebenarnya untungnya si broker ini apa? Untungnya broker ini adalah benar. Ketika trader ini merugi. Jadi kalau bisa trader ini tadi dia beli satu lot, otomatis broker untuk menyediakan likuiditas atau posisi yang lo mau, dia akan melakukan sell atau menjual satu lot supaya terpenuhi order lo yang tadi pengen beli satu lot. Gimana kalau lo tahu nih, kalau misalnya lo ini sering rugi, ya otomatis brokernya untung. Kenapa? Kalau bisa harga bisa, ini harga di tangan. Dan lu yang gak jago trading tadi, lu pengen beli nih harga, lu pengen beli nih suatu mata uang. Broker sebagai bibuk yang kategoriin lu, dia bakal langsung ngejual satu mata uang. Di level lot yang sama dengan bibuk tadi ya. Jadi ketika dia tahu lu sering rugi, ini benar aja nih. Harga ketika lu buy bukannya naik, harganya malah turun. Dan sebenarnya lu jadi rugi kan. Dan broker yang tadi dia megangnya sell, karena harganya jatuh, dia jadi untung. Jadi itu nggak semerta-merta broker tuh ngambil keuntungan dari duit lu. Enggak. Broker tuh dapat keuntungan karena dia membuka posisi yang berlawanan dengan lu. Kalau gua analogiin lagi nih, kayak seolah-olah ketika gua tahu nih ada sekumpulan mahasiswa atau murid-murid yang di kelas ini terkenal bego. Anggap aja gua mahasiswa lain juga lah, gue jangan dosen lah, gue mahasiswa lain juga. Anggap aja ini jawaban opsi pilihan ganda yang jawabannya cuma A sama B gitu ya. Ketika gue tahu ada mahasiswa bego yang jawabannya B semua gitu ya di suatu soal, dan gue tahu dia kecenderungannya pasti nggak lolos, ya gue tinggal ngambil yang sebaliknya aja. Itu gue tinggal ngambil jawaban A aja. Dengan begitu, gue langsung otomatis lolos tanpa gue belajar sama sekali. Dan ini adalah konsep B-book tadi. Jadi nggak semerta-merta broker itu bakal ngakalin lu. Kedua, itu adalah keuntungan yang tadi yang e-book, yang b-book ya. Dan yang kedua nih, keuntungan untuk e-book. Dimana pertama, ini untuk kedua transaksi ini, baik e-book atau b-book, itu broker dapat profit yang namanya komisi di sini. Jadi broker yang pertama yang langsung dapat komisi, biaya swap, dan atau bahkan selisih kurs. Jadi kalau lu pengen tahu nih, kalau bisa lu top up pertama kali ke broker, pasti kan mata uang dasarnya adalah USD. Dan kalau lu lihat jumlah kursnya, itu nggak bakal aktual dengan kurs saat ini. Pasti di markup sedikit. Kita ambil contoh, bisa kurs saat ini harganya di 16.000. Nanti broker bakal netapin kursnya di harga 16.100 atau 16.200. Di mana selisih 100 dan 200 itu yang akan menjadi keuntungan kedua bagi broker, yaitu dari selisih kurs. Atau bahkan ada beberapa broker yang pakai fix kurs gitu ya. Jadi kayak udah dipatokin USD-nya ya mentoklah 10.000. Tapi itu hal yang lain nantilah bakal gue bahasnya. Yang ketiga tadi ada yang namanya biaya spread. Di mana biaya spread nih? Nanti dari liquidity provider, contohnya harga mata uangnya ya. Terus harga USD ada di $1.000. Nanti $1.000 ini bakal di markup lagi sedikit. Misalnya kayak di 1.010 jadinya. Jadi ketika lu beli, lu langsung beli di harga mahal. Di mana selisih 10 perak tadi itu menjadi keuntungan berikutnya bagi si broker. Itu adalah keuntungan yang muncul baik di e-book ataupun di b-book. Kita lanjut. Dan kalau e-book kan tadi gue jelasin ya, untungnya kayak gitu. Di e-book selain kena 3 yang tadi gue sampaikan, ini kan udah tahu ini trader nih sering banget untung, sering banget cuan. Dan karena gue tahu dia sering banget cuan, daripada gue ngelawan transaksi dia ya nanti ujung-ujungnya malah gue yang kalah, mendingan transaksi lu bakal gue lempar ke liquidity provider. Jadi anggap nih lu retail tadi ya,
Lu retail di sini, lu beli satu lot ke broker. Broker nanti ngekategorinya dalam e-book. Habis itu transaksi lu bakal diterusin ke liquidity provider senilai satu lot. Gimana kan nanti lu bisa cuan gitu. Ternyata bener lu cuan lah gitu. Cuan lu nanti dari liquidity provider bakal diterusin ke broker. Dan dari broker bakal diterusin ke lu. Sehingga dengan begitu, tadi broker kan udah dapat selisih dari yang 3 hal ini. Dia juga bakal dapat cuan dari cuan lu juga yang diterusin ke liquidity provider tadi dari selisih kursnya tadi. Jadi kalau bisa gue ambil contoh nih, kalau bisa lu beli satu lot, tapi kan lu kan beli di harga yang lebih mahal ya. Misalkan setelah di kurs yang tadi satu lot, tiba-tiba jadi 1,5 lot karena di markup. Ini contoh ya. Jadi ini ketika dilempar ke liquidity provider habis itu cuan, liquidity provider kan pasti ngebalikin cuannya. Mana 1,5 lot ini? Itu juga berisi markup-nya dari para broker. Dan nanti dari broker ini cuma perlu bayar lu senilai satu lot doang. Karena 0,5-nya tadi itu sebagai spread. Dan tadi angka 1,5 cuma contoh doang. Jadi secara prakteknya adalah seperti itu. Kenapa trader itu ada yang kategorinya e-book dan b-book? Dan yang menjadi pertanyaan yang tadi ketiga ya, yang seperti gue sampaikan di depan, yang menjadi keraguan. Kalau bisa kita untung miliaran rupiah, itu berarti trader atau broker tuh nggak bakal bisa bayar tradernya dong. Dan jawabannya adalah ya tetap bisa ya. Soalnya kalau bisa lu ambil udah untung miliaran rupiah, yang perlu tahu, pasti modal lu juga gede dulu di depan. Dan modal lu gede di depan itu kan bukan proses yang langsung lu tinggal top up aja, kan nggak gampang ya. Nggak mungkin ada orang bego banget yang nggak ngerti forex dan berani top up 100% duit dia ke broker forex untuk trading forex. Gimana pasti kalau lu bisa udah untung miliaran dolar gitu ya, atau jutaan dolar, itu udah masuk dalam kategori e-book. Dimana kalau beli dalam jumlah yang besar sekalipun gitu, bisa 10 lot, dia tetap langsung ngelempar lu ke liquidity provider. Jadi nanti yang bakal bayar untung lu, itu bukan langsung si brokernya, tapi yang bayar lu langsung itu adalah si liquidity providernya. Seperti tadi ya, jadi broker tuh nggak bakal kehabisan duit buat ngebayar lu. Tapi beda masalah, kalau bisa ternyata emang lu bibuk. Gimana kalau lu bibuk? Ya kalau lu cuan, pasti yang ngebayarin langsung si broker ya, karena transaksi lu nggak pernah dilempar ke liquidity provider. Cuman yang jadi pertanyaannya, emangnya bisa nih broker tuh sampai segitu bodohnya ngekategorin trader yang bisa profit konsisten sampai miliaran miliaran rupiah? Itu dalam kategori bibu. Kalau bisa lu bilang ya bisa aja dong, siapa tahu salah. Ya mungkin aja prakteknya benar. Tapi kan nanti keuntungannya tuh bisa ketutup dari biaya komisi, biaya spread, dan biaya swap tadi, ataupun keuntungan dari kategori e-book. Dan kalau emang nantinya ternyata terbukti lu profit konsisten, tinggal dilempar aja ke e-book. Tapi secara kenyataannya, rata-rata trader yang di B-book nih, kalau bisa dia udah untung gede sekalipun, pasti dalam waktu singkat juga bakal jadi merugi. Dan itu adalah praktek atau suatu hal yang lumrah banget terjadi di industri forex ini. Dan itu adalah konsep yang perlu ketahui dulu nih di depan. Lalu pertanyaan pamungkasnya, kenapa kalau bisa kita order gede banget nih, kita udah dalam kategori e-book tadi yang udah dilempar ke liquidity provider, kok harga mata uangnya nggak gerak sama sekali? Dan ini harusnya menjadi masuk ke dalam konsep yang lebih teknis lagi. Gimana yang hal yang lu perlu tahu bahwa market forex itu gedenya gede banget dan gak main-main gedenya. Nilai satu hari perputaran uang yang terjadi di industri forex itu udah nyaris nyentuh 7 triliun dolar. 7 triliun dolar. Kalau lu bayangin ke saham BCA itu udah harus berapa banyak BCA buat ngegerakin 7 triliun dolar tadi. Nggak ada orang yang sekaya itu bisa ngegerakin market forex sampai memiliki 7 triliun dolar tadi. Itu satu dulu. Dimana kalau secara konsep ilmiahnya ini market depth-nya dalam banget. Yang kedua, ketika nih dari broker, bisa transaksi lo emang tadi belinya kayak bisa 10.000 lot, di mana itu jumlahnya gede banget. Nanti dari broker lempar ke liquidity provider, sebenarnya liquidity provider bakal ngelempar lagi ke bank. Dan cara dia ngelempar ke bank yang levelnya udah gede banget lagi, itu nggak bakal langsung dilempar semua 10.000 lot. Tapi bakal dinamain kayak semacam slicing. Jadi dari 10.000 lot yang tadi lo lakukan pembelian, itu transaksi lo bakal dipecah-pecah jadi beberapa lot yang akan masuk ke dalam beberapa kloter. Mungkin ada yang masuk kloter pertama isinya cuma 10 lot, kloter kedua nanti isinya 50 lot. Gimana pemecahan ini? Ada untuk memunculkan kesediaan harga. Jadi kalau emang order lu sebesar itu ada ketakutan atau kecenderungan atau resiko di mana market forex itu nggak seliquid itu untuk menampung jumlah orderan lu yang sebesar tadi. Jadi nanti orderan lu bakal dipotong-potong sehingga lu nanti bakal dapat harganya tuh harga rata-rata. Jadi mungkin kalau tadi lebih 10.000 lot di harga 10 deh ya. Nanti ketika nyampe di liquidity provider ini dipecah-pecah dan mungkin aja lu bisa dapat harga rata-ratanya di 12, di 13 karena orderan lu tadi dipecah-pecah tadi.
Dan dengan dipecah-pecah tadi, itu menjadi kesulitan lagi buat lo menggerakkan harga pasar forex. Jadi jawabannya karena dua hal ya, yaitu karena adanya market depth yang sangat dalam banget, dan ada metode yang namanya slicing, di mana order lo bakal dipecah menjadi beberapa kloter. Dan penjelasan gua tadi harus sudah bisa menjawab nih keraguan lo terkait industri forex tadi, di mana secara bahasa udah gue coba simplifikasi segampang mungkin, supaya orang-orang yang bakal nggak ngerti forex sama sekali itu bisa paham di level dasarnya dulu. Dan kalau sampai di tahap ini lu masih nggak ngerti, gue bisa bilang itu bagus. Artinya lu punya otak buat mikir. Kalau masih nggak percaya apa yang gue omongin, bagus. Lu punya otak beneran deh. Tapi satu hal yang gue mohon, daripada kalau bisa lu nggak percaya sama gue, lu jangan percaya orang-orang yang komentar di YouTube di bawah ini, ataupun kalau komentar video gue sebelumnya. Kebanyakan orang-orang yang ngasih komentar yang cuma bilang forex scam, itu adalah orang-orang tolol yang bakal nggak ngerti forex sama sekali. Kalau lu tanyain e-book aja dia nggak tahu e-book itu apaan, b-book itu apaan, netting aja dia nggak tahu, liquidity provider juga nggak tahu. Jadi daripada lu percaya kata-kata orang di kolom komentar, dan lu nggak mau percaya juga kata-kata gua, mending gua rekomendasiin lu nanya ke ChatGPT langsung. Ini ada AI yang bisa ngerangkum semua data di internet, tinggal lu tanya aja. Gampang banget, lu masih nggak ngerti penjelasan gue soal price feeding tadi. Lu tinggal tanya ke ChatGPT, price feeding itu apa sih? Terus bilang, forex scam nggak sih dengan price feeding? Tinggal tanya, e-book tuh apa, b-book tuh apa? Ini adalah suatu AI yang bisa ngerangkum. Dan gue bilang tadi di awal, lu yang udah punya tekanan, udah nggak ada alasan buat lu jadi males. Kalau lu masih nggak mau segampang tinggal ke website ChatGPT cuma buat nanya doang, lu langsung keluar aja dari video ini, karena nanti sampai ujung video nanti pun, lu nggak bakal ngelakuin apa-apa, dan lu cuma bakal tiduran sama dapat motivasi sementara kayak gini. Lu cuma bakal masturbasi mental. Dan langsung aja kita ke menu utama untuk konten kali ini. Gimana sih caranya supaya lu yang nggak ngerti forex sama sekali, nggak bisa trading sama sekali, tetap bisa dapat cuan dari industri forex ini. Dan kata kunci jawabannya adalah traders family. Dan Traders Family sebenarnya itu apa sih? Ini sering banget gue bahas di konten gue. Sebenarnya Traders Family adalah suatu aplikasi berupa marketplace yang isinya para analis-analis yang udah bisa trading forex. Dan daripada lu bingung, langsung aja ya lu lihat ke layar dan gue tunjukin sebenarnya seperti apa sih aplikasi Traders Family itu. Dan kalau bisa lu masuk ke website Traders Family, kurang lebih penampakannya akan seperti ini. Dimana ya, seperti yang gue bilang kan, dia purely adalah sebuah marketplace yang isinya para analis. Di mana di sini yang analis seperti gue sampaikan ya, di sini ada Copra Trade, ada Hustle Trader, ada Cakwe 74, dan masih banyak lagi ke bawah-bawahnya. Di mana ini satu orang ini kita sebut sebagai suatu channel. Di mana channel ini kita sebut sebagai analis ya, orang yang memberikan analisa. Di mana output dia nih, dia itu memberikan suatu sinyal trading yang berisi titik lu bakal masuk di harga entry-nya itu harga berapa, nanti kalau batas rugi atau stop loss di level mana, dan ketika lu pengen mendapatkan keuntungan, itu dikasih tahu juga take profitnya di mana. Jadi dia bakal ngasih sinyal yang wajib ada 3 hal tadi. Ada titik entry, stop loss, dan take profitnya. Di mana ya analis ini yang bisa gue katakan ini bukanlah orang yang terafiliasi dengan Traders Family ataupun orang dalam dari Traders Family sendiri. Di mana ini benar-benar pure adalah orang-orang random yang mampu trading forex dan membuktikannya di aplikasi Traders Family ini. Bahkan sebagai buktinya, gue pribadi nih trader tampan, gue juga punya channel di sini. Tapi sesuai janji gue nggak bakal jualan apapun, jadi gue nggak bakal promosiin channel gue sampai kapanpun. Dan itu adalah statement yang udah gue nyatakan di depan ya. Dan ini para analisnya, ini adalah analis-analis yang seperti gue sampaikan, yang udah bisa trading forex dengan profitable. Kenapa dia bisa profitable? Ya tinggal lu coba lihat aja. Kalau bisa lu klik channelnya, misalnya Hustle Trader. Di sini, ini secara terbuka, itu memiliki portofolio, di mana portofolio ini bisa lo filter ya, selama 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Di mana intinya ini pengen lihat selama 1 tahun ke belakang, sebenarnya kemampuan dia trading forex itu gimana sih? Dan kalau bisa kita ngeliat ya, emang di sini dia sempat naik, terus sempat turun tajam, dan habis itu bisa dia naik, dan naik terus sampai saat ini. Dan ini intinya bagaimana cara dia mendapatkan hal ini? Yaitu dengan memberikan sinyal, yaitu ada level entry, stop loss, dan take profitnya tadi. Dan ini ya sebenarnya copy sinyal kayak biasa aja. Dimana yang gue tadi pengen ngajarin ke lu, gimana sih cara lu untuk bisa profit konsisten atau bisa profit di forex tanpa lu bisa forex sama sekali. Caranya, ya lu tinggal subscribe aja nih beberapa channel seperti kayak gini. Lu masih biaya langganan ke channel ini. Kalau dalam contoh hal ini 350.000 ya. Tapi ingat nih, seperti yang gue sampaikan di awal,
lu nggak bakal keluar biaya apapun. Jadi lu tunggu dulu nih. Jangan langsung mengambil asumsi lu perlu keluar 350.000 ini. Enggak kok. Jadi di sini anggap aja nih sebagai penjelasan lo ya biar lu ngerti. Lu ada biaya langganan kayak lu biaya langganan ke Spotify atau YouTube Premium. Lu bayarnya 350.000 ke depan. Dan sebagai hasilnya nanti selama 1 bulan ke depan, lu bakal dapat sinyal forex, sinyal trading forex dari hustle trader. Di mana sinyalnya itu terdiri dari harga entry, stop loss, dan take profit. Nanti tugas lu cuma bakal nge-copy sinyal nih dari titik entry-nya, stop loss, dan take profit-nya ke akun investasi lu sendiri, akun trading forex lu sendiri. Jadi dengan cuma bayar 350.000, lu langsung dapat semua hal itu. Dimana kalau secara statement atau data statistik yang terkenal ya, dikatakan bahwa rata-rata yang bisa sukses di industri forex atau industri trading itu cuma 5% doang. Dan 95% lainnya itu bakal gagal. Dan itu adalah pernyataan yang bisa gue bilang, adalah pernyataan yang benar. Dan daripada lu capek-capek, lu nyoba belajar sendiri soal forex, lu coba trading sendiri forex, dan lu udah tahu kalau 95% itu adalah angka yang besar dan kemungkinan besar lu termasuk di dalamnya. Di sini ketika lu buka aplikasi Traders Family ini isinya udah 5% dari orang-orang yang jago trading. Dimana ya bisa gue bilang emang gak semuanya jago trading. Cuma kan ini portofolionya terbuka, nanti tinggal lu pilih aja. Kira-kira yang oke mana, yang profitnya gede yang mana. Dan nanti ini enaknya di Traders Family, itu disediakan yang namanya level-level. Kalau bisa lu lihat di sini ada yang namanya rookie, ada yang levelnya elite, ada yang pro, di mana level itu memiliki tahap-tahap. Yang paling kecil itu rookie, dan nanti paling tinggi itu di level legend. Di mana untuk lu mencapai level legend tadi, itu lu harus membuktikan lu bisa profit konsisten, dan ketika lu loss, lu bisa memitigasi resikonya. Jadi kalau lu bisa melakukan hal itu setiap bulannya dan memenuhi kualifikasi dari Traders Family, ya lu bakal bisa naik level sampai ke tahap legend yang tertinggi tadi. Itu pertama yang menjadi filter lu. Yang kedua, ada tanda centang seperti ini. Ada yang centangnya abu-abu, ada yang centangnya hijau. Dimana kalau centangnya hijau atau centangnya abu-abu, ini bisa dikatakan menjadi lebih terbukti lagi, di mana dia bisa menganalisa pasar dan profit secara konsisten, dan mampu meminimalisir resiko dengan jauh lebih baik lagi. Jadi ini mirip kayak centang biru yang ada di Instagram gitu. Jadi sebenarnya konsep yang pengen gue ajarin ke lu, di mana nanti gue pengen menganjurkan lu untuk mensubscribe aja channel-channel yang ada. Dan nanti tinggal lu copy ke modal pribadi lu. Lalu yang berikutnya, gue bakal jelasin dulu sebenarnya apa aja sih keuntungan dari berbagai pihak nih. Supaya lu ngerti mekanismenya tuh gimana sih. Jadi sekali lagi, Traders Family adalah pihak tengahnya atau marketplace-nya. Dimana ya benar-benar dia kurang lebih kayak Tokopedia, kayak Shopee. Itu sebagai penyedia lapaknya doang. Di mana keuntungan Traders Family ini ketika lu melakukan biaya langganan ke channel pilihan lu, itu bakal kena biaya komisi platform. Dan komisi platform tadilah yang akan menjadi keuntungan bagi si Traders Family. Konsep dasarnya mirip banget kayak Tokopedia ataupun Shopee. Lalu yang berikutnya, apa sih keuntungan dari para analis? Kayak bisa kayak gue ataupun para analis lainnya yang memiliki channel di Traders Family. Keuntungannya adalah gue bisa mendapatkan biaya subscription tadi. Dimana kalau bisa contohnya lu bayar gue 300.000 tadi, ya gue bakal dapat biaya 300.000 tadi setelah dipotong komisi. Lalu keuntungan lu sebagai investor yang mensubscribe channel-channel analis tadi, lu akan mendapatkan sinyal-sinyal forex tadi gitu. Dimana sinyal-sinyal forex tadi udah lengkap banget lah. Ada stop loss-nya dan ada take profit-nya. Dan kalau bisa lu udah ngerti, mungkin ada juga yang kayak bilang kayak seperti aplikasi kopi sinyal di luar lah, di luar negeri kayak MQ5 dan sebagainya. Kalau memang lu udah paham konsep ini, emang kurang lebih tuh agak mirip. Cuman yang membedakan, kalau bisa MQ5, kalau bisa lu ikutin si trader ini, lu benar-benar ngikutin sama persis. Dimana kalau bisa dia beli satu lot, otomatis akun lu secara otomatis langsung ngikutin juga beli satu lot. Dan jumlah lotnya itu sama persis juga bisa dibedain dikit sih. Tapi secara masalah, ketika trader ini mungkin dalam tahap yang dia nggak terbukti lah seperti yang tadi gue bilang bahwa di aplikasi MQL5 yang ada di luaran, itu nggak memiliki filter tadi. Contoh filternya kayak level-level tadi ya, nggak ada tuh yang levelnya elite, levelnya legend, itu nggak ada sama sekali. Kedua, nggak ada yang kayak centang biru, centang hijau. Jadi itu kayak benar-benar nggak terfilternya, cuma kelihatan aja untungnya seberapa banyak, kayak gitu doang. Dan kan rata-rata orang yang tradernya tiba-tiba untung, tiba-tiba rugi kan banyak. Dengan begitu, filterisasi lu akan menjadi lebih sulit untuk memilih trader yang mampu profit konsisten tadi. Analis yang bisa profit konsisten tadi. Dan ketika dia menjadi emosional, dia melakukan revenge di transaksinya, akun lu bakal otomatis ngikutin juga. Jadi kalau bisa nih analis sampai rugi dalam banget, lu bisa rugi jauh lebih dalam lagi. Dan itu adalah hal yang dicegah di aplikasi Traders Family tadi. Itu satu. Lalu pertanyaan berikutnya, adakah potensi scam yang mungkin dilakukan oleh Traders Family?
Dan gue sebagai pihak luar yang nggak terafiliasi sama sekali dengan Traders Family, gue bisa menyatakan bahwa nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena uang lu yang gede itu, yang bisa lu transaksin buat trading forex, itu sama sekali nggak pernah masuk ke Traders Family atau ke gue sebagai analis. Satu-satunya uang yang masuk ke kita berdua nih, antara Traders Family dan gue sebagai analis, adalah uang subscription lu, yang kurang lebih nilainya cuma 300 ribu rupiah doang. Dan sehingga kan itu jadi chance-nya kecil banget. Buat apa Traders Family cuma ngambil 300 ribu dari satu orang kayak lu? Dan mungkin bisa lo bilang, ya tapi kan bisa banyak nih. Itu kayak COVID kali sama 1.000 orang bisa jauh lebih gede lagi. Itu sebenarnya adalah kayak cuma jangka pendek doang. Anggap aja kekumpul 1.000 orang, bayar 300 ribu, terus ternyata Traders Family scam. Aplikasinya langsung dimatiin semua, dinonaktifin semua. Itu kan uang kan pasti bakal habis ya. Kalau secara logika dasar aja daripada dia bawa 300 ribu dari 1.000 orang tadi, kenapa nggak dia perbesar aja marketplace dia? Jadi yang tadi 100 ribu, itu bisa mungkin orangnya jadi lebih banyak lagi, jadi ada 10 ribu atau 1 juta orang yang mau subscribe dengan memberikan 300 ribu tadi. Dengan begitu kan Traders Family jadi untungnya juga lebih besar lagi dan lebih long lasting, lebih tahan lama. Dimana dengan potong komisi doang, dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar juga dengan menambahnya para investor. Dan itu adalah hal yang perlu ketahui nih. Jadi ketika lu punya uang gede gitu ya, 100 juta yang udah lu siap tradingin di industri forex, itu nggak perlu lu top up ke Traders Family-nya. Nggak perlu. Lu tinggal pilih broker sendiri. Lu cari broker yang hybrid gitu, yang ada e-booknya juga, yang udah terpercaya secara track record. Ya lu top up-nya aja di situ. Ini broker yang lu pilih nggak usah terafiliasi sama Traders Family sama sekali deh bahkan. Ya nanti kalau dapet sinyal, tinggal lu terusin aja ke broker tersebut. Jadi seperti yang gue sampaikan di depan, Traders Family sama sekali nggak pernah nyentuh uang lu yang nominalnya besar tadi di awal. Jadi nggak ada potensi dia mau bawa kabur apapun. Lalu pertanyaan lanjutannya adalah, kenapa gue nih pemilik channel YouTube Trader Tampan ini selalu rekomendasiin orang buat pakai aplikasi Traders Family? Dan mungkin ini hal yang perlu gue kasih tau dulu ya, bahwa gue bukan karyawan Traders Family, gue juga bukan mitra apapun, dan gue nggak memiliki hubungan apapun dengan aplikasi Traders Family tadi. Satu-satunya alasan kenapa gue pengen rekomendasiin aplikasi Traders Family ke kalian, karena pertama, gue ngerasa ini adalah ide yang brilian banget, dan bisa menjadi potensi yang besar banget di industri forex. Di mana forex yang selalu dikenal dengan industri yang judi lah, jelek lah, scam lah, akhirnya bisa berubah dengan adanya aplikasi Traders Family ini. Di mana ini adalah hal yang sebenarnya pernah gue kepikiran jauh sebelum ada aplikasi Traders Family. Di mana waktu itu masa-masa gue masih struggling buat trading forex ya. Masa-masa gue masih belajar gimana sih cara analisa pasar. Gue pernah di satu tahap di mana gue kepikiran hal yang sama. Di mana gue tuh kayak dapet salah satu mentor di luar negeri. Yang ini dia tuh kayak ngejual langganan lah, masuk ke grup premium dia nanti dikasih sinyal juga. Kurang lebih kayak gitu. Di mana pertama, itu yang jadi masalah. Itu mentor, gue nggak bisa lihat portofolionya. Jadi gue nggak bisa lihat apakah dia trading tuh beneran profit apa cuman gimmick doang gitu. Sedangkan di Traders Family itu udah teratasi ya, karena portofolio benar-benar terbuka. Dan ketika lu trading dan lu udah buka posisi, itu nggak bisa dihapus lagi loh. Itu benar-benar langsung tercatat di sistem dan nggak ada cara buat menghapusnya sama sekali. Itu satu. Kedua, ketika gue kepikiran hal ini, gue pengen masuk ke grup itu. Nanti sinyal dari dia, gue terusin aja ke modal pribadi gue. Jadi gue dapat untung. Dan lu pengen tahu berapa harga buat masuk grup itu. Harga buat masuk grup itu kurang lebih levelnya di 15 jutaan sampai 30 juta setiap bulannya. Di mana hal ini gue bisa tahu ini menjadi suatu barrier yang cukup tinggi banget. Jadi even dengan harga sama hal itu, dengan track record yang nggak jelas, semuanya benar-benar kebantah sama aplikasi Traders Family, di mana rata-rata harga analis cuma 300 ribu rupiah. 300 ribu rupiah sebulan gitu loh. Yang dari tadi 15 juta sampai 30 juta, itu turunnya jauh banget, tinggal 300 ribu. Dan ini adalah suatu konsep yang gue ngerasa ini brilian banget. Dan hal berikutnya yang gue yakin, itu bisa ngebuka pendapatan bagi berbagai macam pihak. Pihak-pihak yang bisa mendapatkan keuntungan pertama, ya jelas investor lah. Dimana akhirnya investor yang nggak ngerti forex, bisa untung forex dengan subscribe channel-channel yang emang jago trading. Kedua, para orang-orang yang bisa trading forex dan mungkin merasa kendala dalam modal gitu, modalnya terlalu kecil, akhirnya bisa mendapatkan untung lain lagi melalui biaya langganan tadi. Jadi dia bisa cash out lagi lah biaya langganan lu tadi. Sehingga dengan tatanan dan ide brilian kayak gini, ini gue yakin banget. Inilah satu aplikasi yang kedepannya bakal mengubah semua tatanan industri forex. Makanya gue mau membantu buat mewujudkan mimpi itu. Untuk membantu memperindah lah tentang kesan di trading di industri forex ini. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini. Seperti perkataan gue, untuk pembahasan yang jauh lebih mendalamnya akan muncul di konten-konten berikutnya. Jadi jangan lupa untuk lo klik tombol subscribe,
Sebenarnya nggak perlu subscribe juga sih. Itu supaya lu kalau nggak mau ketinggalan, lu pantau aja ini channel setiap hari Senin ya. Soalnya biasanya gue ngupload di tiap hari Senin. Karena gue juga nggak perlu subscribe ataupun nge-like. Karena ya gue emang nggak ngeharapin YouTube Ads juga. Dan mungkin gue ucapin selamat ya kalau udah nonton sampai sejauh ini, sampai akhir video. Dan gue selalu ingat nih soal satu quote yang mungkin bisa jadi penutup yang tepat. Di mana Albert Einstein pernah mengatakan, hanya orang bodoh saja yang mengharapkan hasil yang berbeda dengan melakukan kegiatan yang sama berulang-ulang. Dan saat ini lu udah berhasil untuk melakukan kegiatan yang mungkin bisa dibilang sedikit berbeda. Di mana akhirnya lu membuka diri untuk belajar soal Forex ini. Dan mungkin itu saja. Thank you and see you on the next video. Bye-bye.